lagi di ibadah sekolah minggu di rumah saja. Tetap semangat ya. Iya, karena kita harus di rumah saja supaya virusnya tidak menyebar. Makanya adik-adik kita di rumah, kita berdoa bareng-bareng supaya virus coronanya itu cepat hus pergi ya. Oke, baik. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Dan pada ibadah sekolah minggu ini kita akan ditemani oleh Mbak Vivit, Mbak Rita, Mas Kus, dan Mas Bayu. Oke, kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini dengan menyanyikan satu pujian anak-anak kecil Tuhan Cinta. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya betul adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang dan cinta semua orang, baik anak kecil, orang besar, dan kakek nenek. Tuhan cinta. Adik-adik cinta nggak sama Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang cinta Tuhan Yesus angkat tangan. Ih, semuanya cinta Tuhan Yesus ya. Iya, Mbak Fit juga cinta Tuhan Yesus. Makanya kalau adik-adik cinta Tuhan Yesus, adik-adik harus menjadi anak yang apa? Apa? Iya, betul. Anak-anak yang T-A-A-T. Apa bacanya? Taat. Oke, kita akan pujikan pujian taat ini bersama-sama ya. Baik adik-adik, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan melalui doa. Yuk kita lipat tangan kita pejamkan mata kita mau masuk hadirat Tuhan dalam doa. Pak Vivit hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk dapat beribadah sekolah minggu meski kami masih harus di rumah saja. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada anak-anak kami semangat agar kami dapat selalu bersemangat meskipun kami hanya tinggal di rumah saja. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa ikut dalam kebaktian online ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kesempatan di lain waktu agar mereka dapat beribadah secara online. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, betul adik-adik, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa baiknya kepada kita. Makanya kita harus menjadi anak yang betul, anak yang baik. Yuk, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka hati dan pikiran kita ambil Alkitabnya, alat tulisnya, untuk kita persiapkan diri dengan baik. Dan sebelumnya kita akan memujikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Bareng-bareng ya nyanyinya.
selamat pagi. Ketemu lagi kita di sekolah minggu kita ini ya. Walaupun masih online, tapi tetap semangat ya. Kali ini sama Mbak Dita dan Mas Bayu. Yuk kita mulai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat rahmat karunia-Mu pada kami, sehingga kami masih dapat tetap beribadah walaupun di tengah masa-masa yang sulit ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dan mengingatnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita untuk hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tadi kita semua sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kita untuk hari ini. Tadi Tuhan Yesus menceritakan ya tentang perumpamaan mengenai pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Pokok anggur itu apa? Pokok anggur itu adalah batang utama yang ada di pohon anggur. Lalu Allah Bapa di surga adalah pemilik kebunnya, ya. Lalu kita murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Adik-adik, ada yang sudah pernah melihat pohon anggur? Bentuknya seperti apa? Iya, bentuknya merambat ya. Ranting-rantingnya merambat di tali-tali yang menjadi rambatannya ya. Ya, betul sekali. Nah, tadi kita juga sudah bersama-sama mendengar mengenai ranting-ranting anggur yang berbuah dan ranting-ranting anggur yang kering yang tidak berbuah lagi. Ranting-ranting anggur tadi yang berbuah itu diapakan? Ya, dibersihkan ya dari daun-daun yang mungkin sudah layu, dibersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi. Kemudian untuk ranting-ranting yang sudah kering, dia akan dipatahkan dan dibuang. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar ya, ambil dulu contohnya. Nah, ini contohnya adalah tanaman ini. Tanaman ini berbunga, tapi tidak ada buahnya karena ini tanaman hias yang berbunga. Contohnya seperti ini. Di sini ada daun yang
masih bagus ya, berbunga, tapi di bawahnya ada daun-daun yang sudah kering. Nah, daun-daun yang kering ini yang harus dibuang supaya bunganya bisa bertumbuh lebih banyak lagi, bisa lebih banyak lagi bunganya yang keluar. Lalu untuk yang kering-kering ini nanti akan dibuang dan dibakar ya. Seperti itu contohnya cara membersihkan tanaman. Oke, lalu bagaimana dengan kita, dengan kehidupan kita? Apakah kita semua sudah berbuah? Pasti kita semua sudah berbuah, karena kita kan anak-anak Tuhan Yesus ya. Iya, betul sekali. Kita tentunya ingin terus berbuah, makin banyak buah-buah kita ya. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan itu seperti apa sih? Maksudnya adalah kita semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita selalu dekat sama Tuhan? Dengan berdoa, dengan rajin berdoa, dengan membaca Alkitab, membaca cerita-cerita Alkitab, ikut sekolah minggu. Nah, hal-hal itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Jika kita sudah semakin dekat, sudah benar-benar melekat erat pada Tuhan Yesus, tentu kita akan berbuah. Tentu kita akan inginnya tuh melakukan perbuatan yang baik, tidak pernah melakukan hal yang buruk-buruk lagi. Kita pasti akan selalu berbuat baik. Contohnya seperti mengerjakan PR dengan baik, belajar yang rajin, membantu mama dan papa di rumah, sayang dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, menolong teman-teman. Pasti kita akan terus berbuat baik. Contohnya seperti itu. Nah, apalagi di tengah masa-masa sulit seperti ini ya sekarang ya, kita semua tahu seluruh dunia mengalami pandemi corona. Wah, berat sekali buat banyak orang mengalami kesulitan. Nah, inilah saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan buah-buah kita. Kita bisa membantu orang lain dengan berbuat baik. Berbuat baiknya seperti apa? Contohnya bisa dengan memberikan sebagian tabungan kita untuk donasi. Donasi kemana? Untuk para medis bisa juga kita membantu tetangga kita atau saudara kita yang memang lagi kesulitan. Atau bagaimana jika kalau kita tidak punya uang, karena memang uang kita terbatas, kita bisa tetap membantu dengan cara berdoa, mendoakan teman-teman, saudara kita, orang lain, para medis yang mengalami kesulitan di masa-masa seperti ini. Bisa juga dengan kita tetap berbuat baik. Banyak juga kan dari antara kita yang orang tuanya tetap bekerja di rumah. Ya, tentunya papa dan mama membutuhkan waktu-waktu yang khusus ya untuk bekerja, dan kita bisa membantu dengan cara bersikap baik, tidak mengganggu ketika papa mama bekerja di rumah ya. Itu contohnya. Bisa juga kita membantu pekerjaan di rumah seperti menyapu, mencuci piring. Tentu kita semua bisa kan melakukannya, karena kita anak-anak Tuhan. Kita akan terus melekat pada Tuhan dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan tentunya kalau kita sudah melekat pada Tuhan, kita akan mau berbuat baik terus. Oke, kita anak Tuhan, kita siap melekat pada Tuhan dan siap berbuah. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang tadi ya, lagu firman Tuhan ada di hatiku, supaya kita lebih ingat lagi.
Minggu ini kita juga ada kegiatan loh yang bisa dilakukan di rumah untuk membuat kita semakin memaknai firman Tuhan hari ini. Nah, kali ini tugasnya adalah membuat gambar anggur. Nah, contohnya seperti ini nih. Bisa dibuat dari kertas origami, kalau di rumah ada kertas origami boleh, atau kertas bekas juga bisa. Caranya membuat lingkaran-lingkaran kecil, kemudian digunting, lalu ditempel. Lalu kita juga membuat satu lagi, bentuknya seperti daun ya. Teman-teman, adik-adik bisa gambar daunnya, lalu adik-adik gunting, adik tempel. Nah, untuk kakak-kakak yang lebih besar, yang sudah bisa membaca, menulis, atau menggambar, bisa juga dengan menambahkan di bawahnya, ditambahkan dengan doa ataupun gambar untuk memberi semangat ke orang-orang yang kalian lihat sedang mengalami kesulitan di masa-masa ini. Oke, tentu bisa kan? Jangan lupa ya, kegiatan ini, gambar ini difoto, lalu fotonya dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Ditunggu ya sampai hari Rabu. Oke? Oh iya, dan ini juga akan ditampilkan untuk sekolah minggu depan. Dan untuk yang kegiatan yang kemarin minggu lalu juga sudah kita akan tampilkan loh. Ini dia. Hai, gimana adik-adik tadi ceritanya dari Mbak Dita? Keren kan? Iya, adik-adik harus menjadi anak-anak yang seperti yang ceritakan Mbak Dita tadi, menjadi anak yang berbuah, bertumbuh. Iya adik-adik. Oke, kita akan merespon cerita dari Mbak Dita tadi dengan sebuah lagu Yesus Pokok. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mempersembahkan berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Yuk, kita persiapkan persembahannya. Caranya, adik-adik bisa titip persembahan yang adik-adik telah siapkan itu kepada mama papa, masukkan di amplop dan masukkan di kotak di gereja, atau bisa dikirim ke rekening di gereja. Yuk, kita mau mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Tuhan Aku Diberkati. Yuk kita nyanyi bersama-sama.
adik-adik, kita berdoa untuk doa persembahan dan doa penutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami kecukupan, Engkau telah memberi kami kelayakan hidup. Tuhan, pada saat ini kami persembahkan sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami, dan yang Engkau memberkati persembahan kami ini. Semoga persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan berkatilah orang yang mengelolanya Tuhan. Tuhan, pada saat ini ibadah kami sudah selesai Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami, dan kiranya Engkau mau memberkati kami di ibadah minggu depan, agar kami dapat berkumpul untuk ibadah lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, ibadah sekolah minggu di rumah saja hari ini sudah selesai ya. Terima kasih karena adik-adik sudah mau duduk diam dan menyimak. Nah, minggu depan jangan lupa ya nonton lagi ibadah sekolah minggu di rumah saja. Nah, adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah saja, cuci tangan, makan makanan yang sehat, olahraga, dan jangan lupa tetap berdoa. Sampai jumpa.